Halo Sobat Sindo, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta jajarannya dan TNI untuk menyiapkan diri menghadapi perang berlarut demi menjaga kedaulatan negara. Hal itu disampaikan oleh Syafri saat memaparkan konsep pertahanan defensif aktif dalam Rapim Kementerian Pertahanan TNI di Gedung Dewan Pertahanan Nasional Kementerian Pertahanan. Seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin? Kita simak terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari strategi pertahanan defensif aktif yang menjadi arah dari kebijakan nasional di bidang pertahanan mempunyai makna kita tidak pernah berpikir secara ofensif, baik itu terhadap negara tetangga maupun negara di kawasan regional dan tentunya juga di kawasan global. Kita hanya melaksanakan pertahanan defensif aktif semata-mata untuk menjaga dan mengawal eksistensi dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi menjaga dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tentunya juga mempunyai batas gerak, di mana di dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh membiarkan ancaman baik secara fisik maupun secara psikologis itu masuk melalui infiltrasi dan menyelenggarakan penetrasi terhadap kedaulatan negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan negara juga harus siap untuk melakukan berbagai langkah-langkah preventif, bahkan kita siap untuk perang berlarut di dalam mempertahankan kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kerjasama yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, tadi kita simak nih Mas Cipto, Mas, bahwa sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan negara juga harus siap untuk melakukan berbagai langkah-langkah preventif dan preemptif. Kayaknya kita harus siap-siap menghadapi perang kayaknya. Udah mulai ada gejolak-gejolak perang dunia ketiga nih. Gimana Mas? Ya, kalau saya melihatnya arahan dari Pak Menteri Pertahanan ya, Pak Syafri kepada jajaran TNI itu sangat wajar ya. Sebagai antisipasi, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara. Di mana TNI punya tugas pokok, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi seluruh segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman. Ya, artinya arahan ini menjadi pengingat untuk TNI untuk siap siaga mengantisipasi segala ancaman, mengingat skala geopolitik belakangan ini sepertinya memanas. Ya, geopolitik global memanas. Kalau kita lihat arahan-arahannya ini dan melihat situasi geopolitik, bahkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengutas ya, menyampaikan pandangannya di Twitter, di akun X-nya, menyebutkan ada potensi perang dunia ketiga. Sebegitu inikah harus waspadanya kita menghadapi potensi itu?
Ya, karena salah satu titik paling panas untuk Perang Dunia Ketiga kan di Laut Cina Selatan. Ya. Ya kan, di mana Indonesia itu kan salah satu negara yang berbatasan langsung walaupun tidak terlibat konflik secara langsung. Tetapi seperti ketegangan dengan Cina, pernah kapal Coast Guard-nya Cina yang memprovokasi terus dihadang sama Bakamla, itu kan sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun lalu. Cuma sekarang kan momennya sangat pas karena kan seperti kita ketahui bahwa adanya invasi mendadak yang dilakukan Donald Trump ke Venezuela itu kan menunjukkan bahwa dimanapun dan kapanpun suatu negara itu harus bersiap-siap, terutama dalam hal militernya. Jadi perlu adanya penyolitan pesolitan antara politik dengan militer, antara pemerintah dengan militer itu menjadi satu kesatuan yang memang harus mengantisipasi segala sesuatu yang bisa saja invasi itu kapan saja bisa terjadi. Itu tidak bisa terprediksi. Sama halnya Trump juga mengancam Iran ya. Iran dan mengancam Greenland, terus ada Islandia dan lain sebagainya. Jadi kan Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, sangat luas dan sangat strategis. Itu jadi tanda kutipnya bisa saja kapan saja bisa diincar. Kapan saja bisa diincar. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari potensi yang terjadi di Venezuela potensi yang terjadi di Venezuela akhirnya meskipun Amerika mengatakan memberantas narkoba, tapi kan kita ketahui bersama bahwa Venezuela itu adalah negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Kalau saya nggak salah nomor 1 apa 2 nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian Iran juga memiliki hal yang sama. Meskipun sebelumnya di tahun Juni 2025 Amerika sempat katanya mengebom nuklirnya, fasilitas nuklirnya Iran gitu. Meskipun tidak ada terbukti gitu ya. Memang kayaknya dengan Indonesia yang kaya dengan mineral dan sumber daya alam ini memang patut kita jaga sebenarnya untuk antisipasi itu tadi. Nah, kalau kita lihat secara kekuatan militer Mas Cip, seberapa kuat sih militer Indonesia itu? Ya, memang kalau ada pepatah Latin yang mengatakan si vis pacem para bellum. Ya. Kalau kita mau damai, kita harus siap perang gitu. Jadi kalau kita siap perang nih, pasti kan kita mempunyai kekuatan yang cukup mumpuni, pasti negara-negara juga nggak akan berani gitu. Nah, berdasarkan data Global Firepower, kalau tidak salah itu Indonesia berada di urutan 13 dan nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya sudah cukup kuat ya. Yang tadinya sempat kita dihebohkan pertahanan kita, alutsista kita lemah di kawasan di regional aja lemah gitu. Artinya kalau lihat dari data dari Global Firepower ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin mumpuni ya dalam. Ya, memang untuk militer itu kan ada banyak faktor ya untuk kekuatan itu. Tapi kalau dilihat dari modernisasi alutsista kan semenjak Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan sampai sekarang kan sudah banyak alutsista baru yang dibeli ya. Dari mulai F6, F-15 IX, terus kemudian pesawat angkut A400, kemudian kapal frigate, dan yang dari Prancis juga pesawat Rafale gitu ya. Dan Rafale, rencananya kita juga akan membeli pesawat dari Pakistan itu kan yang JF-17 dan dari Cina. Artinya memang kita terus menambah dan memodernisasi alutsista kita sesuai dengan minimum essential force.